menjadi korban daripada ketidakbecusan kinerja daripada pemerintah. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Hari ini kami datang untuk menuntut Sri Mulyani turun dari jabatannya. Betul kawan-kawan? Hari ini kami menuntut untuk Askolani turun dari jabatannya. Betul kawan-kawan? Hari ini kami menuntut untuk pemerintah betul-betul serius memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Betul kawan-kawan? Hari ini kami datang untuk mendakwa bahwa Bu Sri Mulyani sudah tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjalankan amanah rakyat. Untuk itu, turun aja Bu daripada malu-maluin. Turun aja Bu daripada menyengsarakan rakyat. Turun aja Bu daripada makin banyak korban. Betul kawan-kawan? Baiklah kawan-kawan, Ibu Menteri Keuangan, Saudari Sri Mulyani, kami akan membacakan dakwaan bahwa hari ini kami mewakili suara rakyat, mewakili rakyat yang kesusahan, mewakili korban-korban PHK industri tekstil, memberikan dakwaan, membacakan dakwaan dalam Parlemen Jalanan Industri Tekstil Nasional. Masyarakat tekstil menuntut untuk jangan pura-pura tidak tahu. Kalau kami ini rakyat harus dilindungi, JKN harus tidak tahu. Kami dari jauh-jauh dari Jawa Barat datang ke sini. Jangan lebar pro ngerti mafia gitu ya. Aneh. Kami udah aneh ini Sri Mulyani. Tolong lihat IKM turun. Udah tangan kan gila ini. Pantas kita mati. Indonesia. Jangan salahkan kalau saya tolong lebih banyak. Karena IKM jangan sampai pengusulan kementerian perindustrian ini lama-lama maupun panas-panasan. Kita biar didengar ya. Apa Sri Mulyani, nasib kita ini. Bu Sri Mulyani ini nasib kami. Saya kesini memohon Bu Sri Mulyani di detik-detik terakhir. Hari ini kita berkumpul di depan kementerian keuangan di Jawa Barat maupun di provinsi-provinsi lain tingkat nasional untuk mengawasi daripada yang namanya barang-barang ilegal yang dari tikar sehingga kawan-kawan kami dari buruh kena PHK. Bagaimana nasib daripada yang terjadi saat ini lebih baik tak henti mundur dari Kementerian Keuangan. Betul saudara-saudara sekalian. Yang kaya itu para oknum. Masa nggak lihat di online, di offline begitu banyaknya, begitu maraknya produk impor ilegal. Dia nggak berani turun ke jalan. Tahu-tahu dia udah banyak utang, pinjol. Ini gara-gara kebijakan yang tidak berpihak kepada kami. Tolong Bu Sri Mulyani, mudah-mudahan didengar lewat media. Kami kesini untuk keadilan kami rakyat kecil. Kami tidak mengemis apa-apa, tapi kami butuh kebijakan Anda, Bu Sri Mulyani. Jangan sampai kami dimatikan. Sejarah IKM nih buat teman-teman, mungkin buat media ya. Sejarah dari mulai COVID, walaupun sesusah-susah apapun, para pengusaha IKM, industri kecil menengah, sejarah di tahun ini turun ke jalan. Hei, harus lihat ini ada. Kami hanya menuntut keadilan ke Bu Sri Mulyani. Kami akan terus turun ke jalan sebelum ada kebijakan yang melindungi kami.
Oke, mungkin kami datang ke Jakarta sini udah 2 kali. Kemarin tanggal 27 kami ke Istana. Nah sekarang kenapa kami datang ke Kementerian Keuangan? Mengingat ya kami ini udah tidak ada waktu lagi. Jadi mohon maaf gitu melihat bahwa sekarang kan lagi ada pengkajian segala macam. Kami itu udah menyampaikan udah lama tadi tahun 2021 kan puncaknya terakhir kemarin ke Permendak 8 2024 itu sangat terasa. Yang mana terasanya peralihan para penjual online yang tadinya mengambil dari produk-produk kami gitu. Nah, sementara setelah sekarang banjirnya produk impor ilegal itu, impor murah barang murah itu dia beralih. Jadi teman-teman kami ini ya ke asosiasi khusus ke kami itu udah 70% rata-rata. Nah ini kan tidak bisa menunggu lama, makanya kami turun ke jalan ke sini. Harapan kami turun ke jalan sebetulnya Bu Suryawati segera tindakan. Jangan sampai ada acara untuk safeguard dan dumping itu kan itu bukan hal yang mudah gitu. Lihat kami sebagai rakyat, sebagai IKM, ini udah betul-betul 70% ini udah sama dengan mati kan gitu. Nah ini harapan kami datang ke sini. Bu Sri Mulyani harus segera gitu. Bahwa kami datang ke sini itu bukan mengemis ya, tapi meminta keadilan gitu. Jadi saya berharap Bu Sri Mulyani sebetulnya udah tahu keadaan seperti apa sih gitu kan tentang impor ilegal ini. Saya yakin pemerintah tuh udah tahu. Tapi kenapa sih ini kayak ada yang menghalangi gitu? Ada kekuatan besar gitu. Lihat kami sebagai masyarakat kecil gitu. Kami itu udah melaporkan dari tahun 2021 bahwa keadaan IKM udah 40%. Nah sekarang dengan adanya Permendak 228 itu 70%. Kami main data, tidak asal bicara. Makanya kami ke sini tuh udah benar teman-teman itu udah harus seperti apa, dapat orderan ke mana gitu. Sementara marketnya ya habis sama impor ilegal. Kalau impor legal ya mohon maaf, impor legal kami nggak jadi masalah, no problem, kami bisa bersaing. Tapi ini kenapa impor ilegal itu membanjiri? Berarti kan ini ada di bea cukai. Gitu. Kalau kami sebagai IKM sebetulnya bukan urusan kami mengawasi, betul nggak? Tapi kenyataan yang ada IKM pada mati. Nah yang sekarang akhirnya terdampak kepada tekstil. Itu sebenarnya dampak dari kami udah mati udah lama. Harusnya pemerintah itu melihat di hilirnya seperti apa IKM ini. Yang tadinya jutaan ini sekarang mungkin puluhan ribu yang hidup. Sementara kami ini padat karya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak para UMKM di rumah ada yang karena 20, 30 gitu kan. Nah ini kan padat karya kami ini. Nah sekarang boro-boro yang tadinya pengusaha jadi penjahit. Udah seperti itu. Dan teman-teman sekarang udah pada jual mesin. Nah kalau saya kan punya media, punya asosiasi, saya juga merasa sedih ya. Dengan teman-teman minta ya saya ke Pak Ketu tolong jualin mesin, siapa tahu ada Pak Ketu tolong ini saya punya barang lelangan, ini sampai lelang kok, ini udah kritis gitu. Jadi saya berharap ke teman-teman media, saya datang ke sini hanya minta keadilan bagi kami bukan kami itu keterpaksaan turun ke jalan, bisa kata udah kritis. Dimana kami walaupun sesepi-sepinya dulu sebelum COVID juga udah sepi, tapi kami tidak turun jalan dikarenakan kita masih ada gitu. Sekarang tuh udah betul-betul kita dihantam. Coba lihat aja mungkin teman-teman media ya, tinggal lihat aja sekarang di offline atau di online, lihat aja barang murah, impor murah. Ada yang baju 15.000, ada yang 10.000. Ini kan udah gak masuk PHK, sementara kami HPP aja bisa 35, bisa 20 kan. Nah ini ada barang sampai 15.000, 10.000, baju 100.000, dapat 10 kan gila ya. Walaupun kita bisa juga menciptakan, tapi kan tidak bikin sejahtera teman-teman IKM. Ya saya ke sini datang dengan mahasiswa tekstil juga, ada STT yang mana mungkin ikut prihatin ya ke kami, juga ada buruh yang memang terdampak dan perwakilan kami dari para pengurus yang ada di Jawa Barat. Saya juga ke mahasiswa alhamdulillah mendorong untuk menyuarakan. Sebetulnya kami udah 2 kali turun kan IKM itu. Tapi mahasiswa sekarang lebih mendorong mungkin dikarenakan mahasiswa dari segi penyampaian, dari segi aspirasi gitu kan. Ya orang tuanya kan ada juga yang di tekstil. Orang tuanya ada juga di IKM. Tuh nasib mahasiswa mau kemana sementara kan penyerapan tenaga kerja banyak di tekstil. Betul nggak? Banyak mahasiswa yang bisa lulus. Ya wajar sekarang kalau mahasiswa bantu kami. Jangankan mahasiswa, teman-teman media juga harus bantu kami. Karena kami ke sini bukan pribadi. Kami ini ekonomi bangsa ini. Bukan main-main, ini ekonomi bangsa, penopang ekonomi bangsa yang menciptakan lapangan kerja. Ketika ada daya beli lemah kan kami bisa menciptakan. Ya seharusnya ya mohon maaf, ini masyarakat Indonesia juga harus tahu, harus mengetahui ini ekonomi loh. Kayak kami ini penggerak ekonomi kelas menengah udah turun, bayangin. Apalagi yang mungkin
kelas hilir gitu. Udah banyak pengangguran. Kalau misalnya ada tingkat kemarahannya itu pemerintah seperti apa? Saya akan turun terus. Dan saya akan memohon kepada semua tekstil, pabrik tekstil. Saya akan turun ke jalan. Saya yang akan memohon kepada semua industri tekstil dari hulu ke hilir. Saya yang akan memohon agar turun ke jalan. Kalau nggak turun ke jalan, nggak akan ada nggak ada penyelesaian. Soalnya gini, dari tahun 2021 kami itu, jangankan itu 4 menteri udah datang ke kami itu dari tahun 2021. 4 kementerian ini udah tahu. Pak Julhas, Pak Teten Mas Duki, Pak Erlangga, Pak Agus Gumiwang, ini udah datang ke kami, udah tahu. Kenapa udah tahu masih dibiarin? Gitu, itu yang jadi kami sebagai rakyat nggak ngerti. Apakah kekuatan dorongan politik? Saya ini orang politik juga maksudnya. Oke, suarakan untuk politik. Tapi tolong ketika dia didukung, ya dukung juga kami. IKM majukan juga gitu. Jangan memajukan segelintiran orang gitu. Mendak kan juga lagi dalam proses penguatan. Semua disambut baik dengan kami ini. Dan para IKM itu disambut baik. Mau ada Satgas, mau ada Damping, mau ada Sepgap. Tapi yang dibutuhkan saya segera tolong kami saat ini. Itu yang dibutuhkan kami. Dan memang itu tugas pemerintah untuk meregulasi yang benar, yang berpihak kepada kami. Tapi saya datang ke sini, kami udah kritis. Harus ambil langkah apa itu pemerintah kepada kami, itu aja. Saking udah kritis, Pak. Oke, itu Pak Menteri. Mungkin memang Pak Menteri kan mendukung, awalnya mendukung kami jujur. Ketika udah Permendag 36 kan dia juga udah klarifikasi bahwa dia ada di luar negeri. Mungkin dia juga seakan-akan dia yang salah. Saya tidak, selama itu kebaikan bagi kami, siapapun menterinya, mau ke perindustrian, mau perdagangan, kami aspirasi. Tapi ini kenyataan yang ada. Saya silahkan, itu mau ada relaksasi lagi atau nggak ada revisi lagi. Tapi gimana caranya pemerintah menolong saat ini? Itu permintaan kami. Ya makanya saya ke Bu Sri Mulyani, soalnya Bu Sri Mulyani kan itu juga yang pengambil keputusan. Sementara kan dari Kemenperin udah mengajukan pertek. Permendag sekarang ya Pak Mendag udah datang ke mana? Ke Jaksa Agung, juga ke Kapolri, itu kan tindakan baik. Nah ini Sri Mulyani mau apa dengan Pak Erlangga? Betul nggak? Kan Menteri 4 ini bersangkutan untuk nasib kami. Gitu. Itu yang harapan saya. Ya segera saya harus lagi tolong. Sama kalau tadi saya nggak salah dengar, Bapak dari IKM, kalau saya tidak salah dengar, saya konfirmasi terkait dengan barang impor ilegal sebenarnya udah bukan pertama kali ini aja. Bukan. Saya mengajukan impor ilegal itu bisa dilihat di berita dari tahun 2021. Saya mengajukan tentang impor ilegal itu. Tapi sekarang pas Permendag 8 2024 di situ banjir. Walaupun alasannya seperti apa, lihat cek aja sekarang. Di media, di online makin berani. Jadi bisa dibilang bukan barang baru tapi kondisinya udah sangat parah. Udah sangat parah. Tapi kami nggak mau juga. Saya kalau teman-teman yang berjualan di online atau di offline, ya dia nggak tahu nggak salah sama teman-teman IKM juga, UMKM juga. Yang saya butuhkan kan regulasi. Berarti kan ini ada sumbernya. Nah sumber inilah yang harus segera segera itu. Tapi kalau pengennya Pak, impor ilegal diberantas sampai habis atau bagaimana dari Bapak yang tadi? Ya harus sampai habis dong. Harus sampai kita mau menuju Indonesia emas, kalau banyak impor nggak akan. Kalau selama masih ada impor ilegal nggak akan tercapai itu Indonesia emas. Kalau menurut saya, soalnya apa? Saya ini penopang ekonomi bangsa UMKM. Banyak juga yang udah dari awalnya kelas menengah gitu, udah punya CP, udah punya PT. Ketika dia permintaannya banyak, marketnya, permintaannya, pasarnya bagus. Kalau sekarang kan boro-boro. Kita aja udah yang CP dan PT aja tutup, apalagi kami yang IKM. Hanya untuk ngisi perut. Yang akhirnya yang murah pun kami ambil. Itu. Jadi tidak mensejahterakan teman-teman, yang penting perut lah. Ya sekarang itu terjadi di teman-teman. Itu begitu. Makasih banyak ya Bang Andi. Tidak menemui kami di jalan, kami tidak ada negosiasi, tidak ada audiensi. Karena kami adalah nafas perjuangan untuk membela kebenaran, memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau bikin kebijakan, pakailah hati, perhatikan nasib kami.
Karena kebijakan kalian, industri tekstil banyak yang mati. Hari ini kami datang bukan menantang kalian untuk perang, tapi keputusan kalian yang salah yang kami tantang. Kami tak akan mundur sebelum kami menang. Hei Presiden Republik Indonesia, coba tengok para pembantumu punya kerja. Mereka hanya memikirkan kepentingan para mafia.